neraka. Datengin aku, kuburan nanti yang ruwet-ruwet aku yang bereskan. Malaikat ini bebas dari siksa kubur. Malaikat ini bebas dari siksa api neraka. Aku yang akan bereskan. Tapi kamu datengin aku. Fafirru ilallah. Lah inilah yang diketahui oleh para aulia wassalihin. Rahasia inilah yang dipahami oleh para wali-wali Allah. Makanya para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu tidak pernah khawatir dengan perbuatan dosa. Takut kepada Allah, enggak mau berbuat dosa, tapi enggak khawatir dengan perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau sampai udah jaga luar biasa, kok kalah sama nafsu, kalah sama setan, kalah sama dunia, kalah sama ego. Beliau yakin Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, langsung minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada was-was. Pede, saya minta ampun sama Allah, saya minta maaf sama Allah, maju. Lah sementara kita ini sudah amal enggak jelas, maksiat jelas, sama Allah juga enggak jelas. Allahnya maha baik, Allah yang maha penyayang, suruh percaya Allah maha pengampun saja susahnya luar biasa. Apa yang masak toh yai, saya diampuni. Masuk toh bib, saya diampuni. Itu kayak kalau ketemu orang model begini ya, contoh ya. Bib, dosa saya banyak tuh bib, apa bisa diampuni? Jawaban saya, lah apa pengen diampuni? Apa kamu pengen gak diampuni? Apa pengen masuk neraka sekalian? Memang pengennya begitu. Paham maksud saya ya? Apa bisa diampuni toh bib? Lah pengennya piye? Apa pengen gak diampuni sekalian? Pengen masuk neraka? Oh ya enggak bib, ya sudah. Jangan bilang apa bisa diampuni, bilanglah pasti diampuni. Yang penting aku berjuang minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makna at-targhib wa tarhib. Orang kalau ditakut-takutin sama Allah dengan neraka, maksudnya jangan takut sama nerakanya. Buat rasa takutmu itu pemicu untuk minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain. Enak ngasih contoh-contoh saja, ngajinya nyantai. Pandemi itu enggak usah lama-lama. Ya, yang penting barokah gitu. Yang penting manfaat. Contoh yang lain begini. Ada anjing menyala-nyala. Ini kalau saya tirukan nanti dikira saya mirip. Tapi enggak apa-apa ya, biar ceramah itu kalau enggak dikasih contoh nanti kurang bisa diresapi. Kita lagi jalan, kita penakut dan takut sama anjing galak. Tiba-tiba ada anjing galak menyala-nyala. Mesti toh ya. Sebatin aku. Mirip. Awas ya. Nyala-nyala. Mundur kita takut. Baru mau melangkah. Semakin takut. Terus kita lihat kok di situ ada pawang penjinak anjing. Kenal tonggone dewi ya. Yang ini ahli jinakan anjing. Gimana caranya kita kalau takut sama anjing biar selamat dari anjing? Gimana? Sibuk ngadepi anjingnya atau bilang sama pawangnya? Bilang sama pawangnya penjinaknya, tolong anjingnya kasih tahu. Ojo jeguk-jeguk. Jangan nyala, saya mau lewat. Kata pawangnya, oh tenang, dah. Anjing diem, langsung nurut. Ahlinya kok ya, tahu bahasaan anjing, nurut langsung. Terus kita sudah silakan jalannya nyantai. Jalannya nyantai. Lah neraka itu yang punya Allah. Neraka itu miliknya Allah. Malaikatnya semua yang nyeksa di neraka, malaikatnya itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus gimana? Kamu kalau takut sama neraka, jangan sibuk mikir nerakanya, kamu sibuk deketi yang punya neraka. Ya Allah, tolong padamkan api neraka untukku ya Rabb. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Apa kata Allahnya? Jangan khawatir, beres-beres. Saya punya dosa, saya enggak akan sibuk mikiri dosa. Orang yang mikiri dosa itu yang salah.
Karena mikirin dosa akan buat orang terjerembab dalam dosa dan ingat dosa-dosa. Dosa kok diingat-ingat. Dosa itu jangan diingat-ingat. Ingat-ingat dosa itu nanti akan menimbulkan kita pengen berbuat dosa. Contoh, pernah punya dosa mencium perempuan yang bukan mahramnya. Terus diiling-iling. Dulu saya pernah berbuat dosa itu. Ya Allah, setan teko. Mumpung pas iling-iling. Ya kan? Mumpung waktu ingat. Sama setannya dibisiki, lambok dibaleni. Dosa. Allah ampuni aku. Balenono setan. Ulangi. Loh sudah lupa sama dosanya kok tambah inget-inget dosa. Akhirnya apa? Baleni. Ya Allah dosa lagi. Dosa itu bukan untuk diingat-ingat. Terus yang dimaksud ingat dosa itu bagaimana? Ingatlah kamu punya Allah yang maha pengampun. Jadi dosanya jangan kamu ingat-ingat, kamu cukup minta ampun. Ya Allah maafkan saya banyak dosa, selesai. Enggak usah kamu preteli gitu ya. Ya Allah saya pernah ini, ya Allah, Gusti Allah paham. Yang paling menarik itu obrolan saya sama Syekh Hisham Al-Kabani, mata'allahu bituli hayati. Syekh Hisham Al-Kabani, seorang ulama di Amerika sana ya. Itu saya pernah nanya banyak mata, bukan 4 mata. Setelah ceramah itu ada berapa orang saya nanya, Syekh, saya ini banyak dosa. Gimana ya? Jawabannya itu saya tunggu, apa ngono ya kira-kira. Kalau jawaban lumrahnya apa? Ya minta ampun sama Allah Ta'ala. Gitu kan ya? Itu jawaban lumrah. Tapi kalau ulama yang arif, ulama yang paham itu jawabannya ngobati, bukan standar. Contoh gini, ada orang datang ke tempatnya orang kaya. Saya ini utang saya banyak ya. Gimana ya caranya biar lunas? Jawaban standar, ya kamu kerja. Betul kan ya? Kamu kerja. Diangsur, nanti kan lama-lama lunas. Itu jawaban standar. Tapi kalau orang kaya yang paham, enggak ngomong begitu. Jangan takut sama utangmu. Kenapa? Kamu punya aku koncomu. Nyoh, lunas no. Ki paham iki. Sing modelnya akeh gak iki? Ini paham yang dibutuhkan yang ngomong. Yang ngomong tadi sebetulnya lagi ngomong ewang ngono aku, begitu kan ya? Tolong help me please gitu. Cuman caranya dia ngomong begitu. Yang kaya yang paham ya enggak akan kakean nasihati kamu yang begini enggak akan nyoh pen lunasano. Paham. Cuman orang paham akhir zaman itu sedikit. Jangankan akhir zaman dulu aja yang paham susah kok. Makanya orang cari ilmu itu apa? Warzuqni fahma. Ya Allah beri aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Banyak orang punya ilmu tapi gak paham. Ya kayak tadi punya ilmu, lunaskan hutang, ini dinasehati macam-macam. Padahal dia sugih. Ya sugih ya suka kakek nasehati. Orang sugih kok nasihati orang melarat, itu kebangetan tuh ya. Kebangetan buatan nih. Orang kaya nasehatin orang yang lagi susah, itu keterlaluan enggak itu? Keterlaluan. Orang kaya enggak dibutuhkan nasihatnya sama orang susah, yang dibutuhkan solusinya duit, paham oh. Iya betul tuh ya. Sepupunya datang cerita, wah sekarang ini ya pasar itu sepi, cari duit susah. Lah dulurnya yang sugih diceritain gitu tambah jawabannya, oh iya podo, sama. Wah bisnis saya juga lagi menurun, batinnya sing rodok susah mau, aduh ngono gak paham-paham. Di kode jelas kok gak paham. Ini orang kalau punya pemahaman enggak begitu. Nah ini Syekh Hisham ini orang paham. Saya enggak butuh jawaban minta ampun sama Allah. Masa Habib Novel enggak paham? Orang punya banyak dosa ya minta ampun sama Allah, itu udah pasti. Orang banyak dosa yang seperti tadi kejar Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, itu standarnya. Nah yang saya butuhkan bukan itu, yang bisa ngobati hati saya dari ayem gitu loh. Jawaban yang buat ayem hati saya.
Jawaban beliau itu membuat saya langsung grek. Tapi coba tiru loh ya. Ini kok salah tafsir repot soalnya. Simak pengajian ini sampai akhir. Jangan asal potong kemudian jadi fitnah, enggak mudeng, harus tanggungan dosane. Karena ilmu itu harus disimak dengan betul.